Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Febriantika dengan NIM 878164576. Di sini saya akan membuat video tugas 4B, yaitu video praktik pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Alhamdulillah ya, sekarang Ibu akan mengabsen. Sudah siap? Kelas 5 mana suaranya? Iya, iya, yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, yo. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Alhamdulillah ya, hari ini lengkap semua, hadir semua, dan dalam keadaan sehat. Siap belajar hari ini? Siap ya. Ibu tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu yang ada di atas meja hanya alat tulis. Yang kedua, jika guru sedang mengajar atau sedang pembelajaran berlangsung, tidak ada yang mengobrol, harap fokus ke depan ya. Yang ketiga, jika mau bertanya dan menjawab pertanyaan, harap acungkan tangan terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemarin Ibu sudah menugaskan untuk belajar di rumah tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang sudah belajar? Oke ya, ada yang sudah dan ada juga yang belum. Untuk yang sudah, Ibu kasih jempol ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1. Dapat menyebutkan organ pencernaan pada manusia. 2. Dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan. Ketiga, dapat mengurutkan proses pencernaan makanan. Yang keempat, menganalisis dampak kebiasaan makan cepat terhadap kerja organ pencernaan. Nah, Ibu akan bertanya, bagaimana jika kita makan terlalu cepat? Katakan. Iya, Intan, apa? Tersedak. Terus apa lagi? Benny, apa? Tersangkut di leher. Terus apa lagi? Sakit perut. Terus apa lagi? Nah, untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita belajar tentang sistem pencernaan ya. Tolong perhatikan ke depan dulu ya, jangan ribut. Coba amati gambar di depan ini. Ini adalah gambar apa? Iya, gambar organ dalam pada manusia. Di sini banyak ya organnya, tapi kita hanya akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia yang dilalui oleh makanan yang kita makan sehari-hari. Selanjutnya, kalian baca dulu materi singkat tentang organ pencernaan manusia di depan ini. Sudah dibaca? Sudah ya, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Kalian harus memperhatikan dan menyimak video tersebut ya. Mari kita simak bersama video ini ya. Ya, Intan, ada apa? Iya, betul ya, di dalam video tidak ada bagian penjelasan bagian mulut ya. Jadi Ibu akan menjelaskan secara singkat bagian mulutnya. Nah, di bagian mulut adalah makanan yang utama masuk ke dalam organ pencernaan adalah bagian mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik itu apa? Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah untuk menghancurkan makanan atau untuk menghaluskan makanan. Ya, dan pencernaan kimiawinya adalah air liur yang dibantu oleh enzim petialin untuk menguraikan zat tepung menjadi gula, begitu ya. Sekarang Ibu mempunyai pertanyaan, yang jawab harus angkat tangan terlebih dahulu. Raka sering mengeluh perutnya terasa tidak nyaman setelah makan terlalu cepat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, Intan, kenapa bisa terjadi? Iya, betul, karena makanan tidak dikunyah sampai halus. Ada yang bisa menambahkan? Coba Rizky, apa? Ada lagi? Iya, jadi kenapa perut terasa tidak nyaman setelah makan cepat? Karena betul yang kata Intan tadi, makanan belum
dikunyah sampai halus. Jadi, di dalam lambung, eee, makanan yang masih besar itu harus diolah lagi sampai halus menggunakan, eee, pencernaan kimiawinya gitu ya. Nah, sekarang organ apa saja yang terlibat? Siapa? Ayo. Ya, Rizky, organ apa saja? Semua organ? Semua organ ya, betul. Tapi kecuali anus. Karena anus untuk apa? Untuk mengeluarkan sisa makanan. Nah, yang terakhir, organ pencernaan manakah yang bekerja paling berat ketika hal itu terjadi? Ayo, apa? Ready? Apa ready? Siti? Lambung, ya betul lambung. Ada lagi? Ada lagi selain lambung? Intan, ada lagi? Nah, betul ya yang kata Siti. Yang organ yang akan bekerja paling berat adalah lambung karena lambung harus menghaluskan makanan yang masih kasar. Lalu ada lagi yaitu usus halus. Jadi, usus halus melanjutkan proses pencernaan untuk menyerap sari-sari makanan menjadi zat gizi gitu ya. Ngerti? Nah, sekarang Ibu akan membuat 4 kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang, nanti Ibu akan bagi, terus Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian isi. Nah, LKPD-nya di sini yang pertama, kalian harus menjodohkan organ dengan fungsinya. Yang kedua, kalian harus menjawab organ apa saja yang sudah ditandain dan tuliskan fungsinya dengan bahasa sendiri ya, dengan pemahaman sendiri. Lalu ini LKPD yang terakhir, kalian harus menguraikan jawaban dengan tepat ya. Kalian tadi sudah mengamati gambar, sudah membaca teks singkat, sudah menyimak video. Nah, kalian sekarang duduk sesuai kelompok masing-masing melingkar. Kalian harus berdiskusi sesama teman kelompoknya. Harus saling bertukar pendapat dan saling mengoreksi jawaban ya. Kalian harus bekerja kelompok dengan baik, tidak ada yang tidak berdiskusi ya, semuanya harus diskusi, jangan hanya mengandalkan satu orang saja ya. Setelah diskusi disepakati, kalian nanti tulis jawabannya di LKPD. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang tidak dimengerti, kalian boleh menanyakan kepada ibu ya. Nah, setelah kita berdiskusi kelompok, sekarang kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-teman ya. Dan teman-teman yang melihat harus menanggapi presentasi yang teman kalian lakukan ya. Nanti Ibu panggil kelompoknya satu persatu, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Untuk semua kelompok dari 1 sampai 4, Ibu ucapkan terima kasih atas paparan yang sudah lengkap dan sudah dipahami sesuai dengan pendapat kelompoknya masing-masing. Ibu berikan tepuk tangan dulu. Kalian sudah hebat, sudah bisa menyampaikan poin-poinnya dengan baik ya. Ibu kasih tepuk hebat. Yuk kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Nah, sekarang kita akan menyanyi tentang sistem pencernaan pada manusia. Menyanyi ini untuk lebih memperkuat pemahaman kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Biasanya kalau kita menyanyi suka ingat ya, suka diulang-ulang. Sekarang kita nyanyi bersama. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan gerakan peristaltik. Didorong ke lambung ada 3 macam enzim. Ada pepsin, ada renin, ada juga asam klorin. Terjadi pencernaan
pencernaan secara kimiawi, terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh, sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air hingga sisakan ampas, ampas lalu dibuang dikeluarkan lewat anus. Hasil presentasi dari keempat kelompoknya sudah bagus ya poin-poinnya dari nama organ, fungsi, urutan, serta menganalisis dampak kebiasaan makan cepat ya, sudah bagus. Namun Ibu akan memperkuat pemahaman kalian ya. Jadi, makanan yang sudah dihancurkan lewat mulut dengan pencernaan mekanik akan dipecahkan lagi dengan bantuan enzim. Enzim itu apa? Enzim itu adalah zat kimia alami pada tubuh. Nah, sehingga makanan itu akan menjadi zat gizi yang akan diserap oleh tubuh kita. Kembali ke pertanyaan awal tadi, mengapa Raka perutnya sering merasa tidak nyaman setelah makan terlalu cepat? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena makanannya belum tercampur dengan baik oleh air liur. Karena air liur membantu memulai pencernaan. Nah, jadi jika kita menelan makanan masih kasar atau masih besar, itu akan membebankan lambung dan usus halus. Jadi, kita simpulkan pembelajaran hari ini dan diskusi kelompok hari ini, yaitu sistem organ pencernaan pada manusia adalah rangkaian organ yang mengolah makanan agar zat gizinya diserap oleh tubuh. Nah, untuk urutannya apa saja nama organnya? Satu mulut, terus ke kerongkongan, lalu ke lambung, lalu ke usus halus, lalu ke usus besar, yang terakhir ke anus. Nah, fungsinya apa saja? Mulut untuk mengunyah, ya, yang disebut pencernaan mekanik. Kerongkongan menyalurkan makanan yang dibantu gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung. Lambung untuk mengolah makanan menjadi lebih halus lagi dengan bantuan enzim-enzim kimia yang ada pada tubuh. Lalu usus halus. Usus halus melanjutkan proses lambung untuk menyerap sari-sari makanan dan zat gizi. Yang terakhir adalah usus besar untuk menyerap air. Nah, yang terakhir adalah anus. Anus akan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah dibusukkan di bagian rektum gitu ya. Ngerti? Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan terakhir ya. Coba sebutkan 3 nama organ sistem pencernaan. Iya, ready, apa saja? Iya, mulut, kerongkongan, lambung. Ada yang bisa menyebutkan tiga organ lainnya? Ya, Rizky, apa? Usus halus, usus besar, dan anus. Ya, betul ya. Jadi semuanya organ sistem pencernaan ada berapa? Ada 6 gitu ya. Yang terakhir, coba sebutkan fungsi kerongkongan. Coba. Ya, coba Intan, apa fungsi kerongkongan? Untuk menyalurkan makanan. Betul ya, untuk menyalurkan makanan. Ada gerakan apa ketika menyalurkan makanan ke lambung? Iya, betul, Benny. Ada gerakan peristaltik gitu ya, pinter. Sampai sini masih ada yang membingungkan? Masih ada yang mau bertanya? Sudah paham? Yakin sudah paham? Oke ya, terima kasih untuk semangat belajar hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu berikan tugas untuk belajar materi selanjutnya, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia ya, belajar di rumah. Dan untuk tugas rumahnya atau PR-nya, yaitu tulis 3 nama penyakit pada sistem pencernaan manusia, apa akibatnya, dan bagaimana cara mencegah penyakit tersebut. Itu ya. Dengan pembelajaran hari ini, kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian makan, harus mengunyahnya sampai halus. Sayangi organ pencernaan tubuh kalian untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga ya. Untuk penutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh KM. Nah, sampai jumpa besok hari. Semoga kalian sehat selalu dan hadir semuanya lagi ya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.